Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Halo warga Doven, perkenalkan, nama saya Aurel dari MPK Angkatan Raffindra Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi MC pada acara Ask Me Anything episode kedua. Sebelum kita mulai ke sesi tanya jawabnya, aku mau nanya-nanya sedikit dulu nih. Untuk kalian, udah pada nonton episode Ask Me Anything yang pertama belum? Kalau belum, yuk buruan ditonton. Siapa tahu pertanyaan dari teman-teman sekalian udah pada dijawab dari pihak sekolah. Jadi langsung ditonton ya. Nah, kalau kemarin kita sudah bincang-bincang dengan Ibu Sarana dan Prasarana Ibu Suratmi, sekarang juga kita memiliki narasumber yang gak kalah keren juga loh, yaitu ada dari bidang kesiswaan, Pak Oco dan Bu Mugi. Semuanya. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan aspirasi dari teman-teman siswa-siswa SMA Negeri 77 Jakarta, apakah Ibu sama Bapak ingin menyapa dulu untuk teman-teman yang sedang menonton di rumah? Baik, saya dulu ya. Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang ada di sekolah SMA Negeri 77 Jakarta dan yang di rumah, sehat selalu ya anak sekalian yang di rumah. Dan terima kasih kepada kru dari MPK yang pada hari ini sedang bertugas untuk mewawancarai kami di bidang kesiswaan ya. Silakan Bu Mugi. Semuanya yang ada di rumah maupun di sekolah dan di mana saja, sehat selalu ya. Ya, jadi langsung aja kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita cari-cari dan kita saring nih Bu. Ya, silakan. Pertanyaan yang terbaik. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bapak dan Ibu, bagaimana cara kami sebagai siswa untuk tidak berkerumun saat sepulang sekolah dan berdesakan saat naik tangga? Menurut Ibu dan Bapak, apa langkah yang sebaiknya diambil agar kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang baik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Anak-anak sekalian, di masa pandemi seperti ini, kita memang harus saling sadar. Sekolah kita sudah 2 minggu ini PTM 100%. Dan Alhamdulillah di minggu pertama kita berjalan dengan lancar. Kemudian juga minggu kedua juga berjalan lancar. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tentang berdesak-desakan di tangga dan sebagainya, anak-anak sekalian kita harus sadar bahwa sekolah ini ada prokes. Iya. Prokes ini harus kita taati bersama, baik itu Bapak Ibu gurunya, kemudian anak-anak sekalian. Jadi namanya prokes, anak-anak harus sadar, saling menjaga, tidak boleh berkerumun di antara teman-temanmu ya nak ya. Nah. Ya betul yang disampaikan oleh Pak Suso, bahwa masa pandemi ini kan sudah berlangsung lama dan sudah seharusnya kita mempunyai kesadaran untuk semuanya, baik itu guru maupun siswa dan semua warga sekolah dimanapun dan kapanpun, karena kita punya keluarga yang di rumah yang harus kita juga jaga kondisinya. Untuk itu yang terpenting adalah kesadaran dan lagi-lagi kesadaran seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya kesadaran di sekolah sudah ada jalur-jalurnya, jalur masuk, jalur keluar, terus sudah diingatkan juga oleh semua pihak, terutama guru, bahwa jaga jarak, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Pakai masker tentunya. Memakai masker tentunya, dan apabila ditaati oleh semuanya, insya Allah prokes ini akan tetap berjalan seperti itu. Ya. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Semoga teman-teman bisa tersampaikan ya dan bisa menjawab semua pertanyaan yang barusan telah dijawab tentang itu kembali lagi kepada kita sendiri bahwa itu kesadaran kita ya Bu ya Pak ya. Baik, lanjut saja untuk pertanyaan selanjutnya. Mengapa saat istirahat itu kita tidak diperbolehkan untuk
membeli makanan dari luar seperti GoFood ataupun Shopee Food. Itu kenapa ya Pak? Ini ada yang bertanya nih. Baik, ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sudah diinformasikan sebelumnya bahwa kita memang harus sadar bahwa namanya pesanan makanan dari luar itu kalau misalnya diperbolehkan akan sangat mengganggu KPM kita. Nah, kemudian juga prokesnya juga nggak terkendali kalau misalnya itu diperbolehkan. Lagi-lagi untuk anak kita harus kita membawa makanan dari rumah, kemudian juga ya kalau memang tidak sempat ya misalnya beli dari tetangga yang jualan kemudian dibawa, itu lebih baik daripada harus pesan-pesan di sekolah. Menurut saya harus membawa dari rumah lah diusahakan, dan itu akan lebih sehat. Dan terutama untuk menunya juga harus ya silakan saja menunya anak-anak mana yang paling suka gitu. Ya, apa dari Bu Mugi ada tambahan Bu? Sedikit dari saya, di sekolah itu kan kita harus menjaga ketertiban. Ya, Ketertiban, lalu menjaga juga yang pertama adalah kesehatan gitu. Kalau kita membeli dari luar, yang pertama itu kredit ya, pesannya misalnya memang dari awal, tapi nanti datangnya diantarnya itu sudah lewat jam istirahat. Yang Itu lama kalau ya. semua pesan itu nanti bagaimana, nanti tidak akan tertib, jadi kedisiplinan tidak akan bisa dijalankan. Sudah disampaikan dari awal bahwa pada saat PTM 100% ini kalian membawa bekal. Bekal itu kan macam-macam, tidak harus nasi. Kalau memang repot, itu kalian beli aja biskuit pada hari sebelumnya, bukan bawa ya sekolah yang simpel-simpel saja seperti itu. Jadi tidak harus mengganggu kegiatan belajar mengajar. Kalian nanti izin dengan gurunya ke bawah, ambil grabnya gitu. Iya. Ini bagus sekali ya jawabannya dari Pak Oco dan Bu Mugi. Jadi untuk intinya dari jawabannya itu kembali lagi kepada kita agar membawa bekal, karena kalau misalkan kita pesan juga belum tentu steril. Jadi juga untuk tambahan lainnya demi kelancaran dan ketertiban sekolah kita ya Pak. Betul, wah pinter banget ini. Iya. Oke, kita langsung aja lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana dengan kegiatan ekstrakurikuler sekolah kita saat PTM 100% ini? Apakah sudah bisa berjalan semua secara offline atau bagaimana ya Pak? Baik, anak-anakku sekalian, bahwa ekskul yang ada di SMA Negeri 7 Jakarta ini banyak ya. Kita tidak sebutkan satu persatu. Salah satu di antaranya ekskul wajib adalah pramuka. Kemarin pramuka di minggu pertama kemarin kita sudah berjalan ya nak, hanya sebatas kelas 10. Kemudian nanti untuk kelas 11 juga bisa bergabung di hari yang sama, hari Rabu. Silahkan saja bergabung ya. Kemudian untuk ekskul selain pramuka, kita masih dalam taraf pendataan peserta ekskul ya. Silahkan saja, seperti misalnya English Club, didata lah, didata. Iya. Pesertanya berapa, kelas 10-nya kekuatannya, kelas 11-nya berapa, didata dulu. Nanti baru sekolah nanti akan melihat dari pendataan itu, kemudian nanti kita akan berkoordinasi dengan pembina, kemudian juga dengan pelatih. Ya memang kita harus selektif juga nih di masa pandemi ini. Kita akan mengadakan ekskul yang bisa luring akan selektif. Tapi lagi-lagi tadi saya katakan kita baru taraf pendataan, kekuatan peserta ekskulnya itu seberapa. Iya. Untuk Berarti itu. kita sabar-sabar aja dan menunggu ya Pak. Iya, untuk keadaan yang lebih sambil baik menunggu lagi. amannya sampai di mana? Apa amannya meningkat atau malah nanti virusnya meningkat? Iya, Kan kita begitu. juga Kita harus semuanya waspada dulu ya. Ada tambahan silakan. dari Bu Mugi.
Baik, ternyata itu adalah pertanyaan terakhir dari kami, dan dari kami MPK mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Mugi dan Pak Oco. Untuk selanjutnya dari Bu Mugi dan Pak Oco, apakah ada kesan-pesan dalam acara Japri ini, Ask Me Anything, Tell Me Everything ini? Oke, terima kasih. Di closing statement ya. Ya, Anak-anakku sekalian, baik yang di sekolah maupun yang di rumah, tetap jaga kesehatan. Kemudian di PTM 100% ini kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya, tidak berkerumun, kemudian tetap kita pakai masker, kemudian menjaga jarak di antara teman, kemudian juga pulang sekolah tidak belok. Saya katakan tidak belok. Kalian tahu sendirilah tidak belok itu seperti apa. Saya tidak akan menguraikan tidak belok ya. Tidak belok dan tidak bertahan. Kami dari sekolah mengharapkan begitu pulang dari sekolah, kalian langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Kalau yang dijemput silakan pulang. Kalau misalnya pakai motor, ya langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Dan tetap sehat selalu. Demikian tambahan dari bidang kesiswaan. Ya. Dari Ibu Mugi ada tambahan, Bu? Ada sedikit Ya. dari saya, bahwa pada saat kalian masuk sekolah tiap pagi, ya kalian tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan. Begitu masuk pintu gerbang, kalian cek suhu, jangan lupa cuci tangan, ya. Terus kalian masuk ke kelas screening, ya. Karena screening itu penting. Screening itu adalah untuk melalui barcode ya, scan barcode ya, melalui scan barcode itu kenapa ya kami jadi mengetahui kondisi kesehatan kalian itu bagaimana, gitu kan, untuk efektivitas itu, dan nggak menumpuk. Jadi kalian tidak menumpuk di depan, jadi kalian langsung ke kelas, ikutin kegiatan belajar mengajar dengan baik, tetap di kelas pada saat istirahat, dan sampai pulang juga memenuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kalau kalian tetap melaksanakan prokes dengan baik, mudah-mudahan kita semuanya sehat, di sekolah kita juga tetap bisa menjalankan PTM 100% dengan baik. Semoga salam sehat buat kita semua dan sukses buat kalian semua. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak sekali untuk Pak Oco dan Bu Mugi. Iya, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk acara Ask Me Anything episode 2 kali ini. Dan gimana nih teman-teman sekalian? Semoga pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya belum dijawab di episode sebelumnya bisa terjawab ya di episode 2 yang itu. Jangan lupa terus saksikan episode Japri, yaitu Ask Me Anything, Tell Me Everything. Iya Bu, Pak, kita yel-yel dulu aja ya. Jadi kalau misalkan teriak Japri, kita jawab Ask Me Anything, Tell Me Everything. Ask me anything, tell me everything. Oke. Ask me anything, tell me everything. Ya. Japri, ask me anything, Ask me anything, tell me everything. Yeay.